Halo semua, selamat datang Halo, di Zoom Miniar. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana ASN kekinian bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam tugas sehari-hari. Ini kita kedatangan seorang dosen ya yang bernama Pak Dr. Tupuh Takdir Sembada Esfil MA. Saya panggil ya, Mas aja ya, soalnya boleh. sepertinya Mas Doktor ini terlihat Ya. sangat berjiwa muda. Ya. Wah, jelas. Ya, Teman-teman Zoomineer sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik yaitu tentang ASN kekinian yang berakhlak, ya kan? Nah, kita akan tanya-tanya nih sama narasumber kita tentang ya, berakhlak. Apa sih, Mas, yang ya. yang dimaksud dengan berakhlak dan mengapa hal ini penting bagi ASN? Jadi berakhlak itu sebenarnya akronim ya. Jadi terdiri dari 7 komponen utama. Ya, yang pertama, berorientasi pelayanan. Nah, yang kedua itu akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Kelima, loyal. Keenam, adaptif. Dan ketujuh, kolaboratif. Nah, setiap nilai ini itu sangat penting ya. Jadi saling mengisi satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Apalagi bagi ASN itu kan harus punya tanggung jawab ya pada diri sendiri, pada atasan mereka juga, tapi juga punya tanggung jawab kepada masyarakat. Jadi kita sebagai ASN itu tidak lagi ya seperti zaman feodal, zaman dulu ya. Kalau zaman feodal itu kan kaum bangsawan atau orang-orang yang punya jabatan itu kan dilayani ya. Nah, sekarang itu dibalik. Jadi ASN itu yang melayani masyarakat. Nah, dalam konteks kekinian itu nilai berakhlak mendorong ASN untuk terus berinovasi. Yang kedua, transparan. Dan yang terakhir itu melayani dengan hati. Ya, terutama di era digital ini ya, di mana masyarakat sangat mengharapkan pelayanan yang sangat cepat dan berkualitas. Nah, bagaimana, Mas? Nilai-nilai ini diterapkan dalam tugas-tugas sehari-hari sebagai ASN. Ya, Ya. jadi sebenarnya cukup sederhana. Ya, yang pertama, nilai-nilai berakhlak itu kan relevan sekali ya dengan kejadian di lapangan ya. Bisa diterapkan lah seperti itu. Nah, contohnya, misalkan saya sebagai seorang dosen punya Tridharma. Ya, Tridharma yang pertama eh, pendidikan dan pengajaran, terus yang kedua penelitian dan pengembangan, dan terakhir ini yang paling penting sebenarnya, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi agar lebih apa ya, yang lebih baik lah. Pertanyaan selanjutnya, Ya, bagaimana ASN kekinian dapat berinovasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan tepat? nah ini pertanyaan yang menarik nih menurut saya ya. Ya. Eh, Bagaimana ya caranya berinovasi? Harusnya bisa ya berinovasi, mengikuti zaman lah, Ya. karena sekarang kan zaman era digital ya. Contohnya mungkin dengan menerapkan aplikasi atau menggunakan alat-alat software atau apalah yang bisa menunjang pelayanan publik. Lalu yang kedua, mungkin bisa juga dengan menggunakan eh, apa ya, website-website lah, contohnya kayak ChatGPT ya, Oh, ya atau Gemini. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan gitu loh. ya. Cuman jangan terlalu terpaku Mhm. begitu, karena itu mengurangi kreativitas bagi seorang ASN dosen terutama. Oh. Nah, selanjutnya nih, Mas. Ya, Bisakah Anda ceritakan contoh ASN yang menunjukkan sikap adaptif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat saat ini? oke. Jadi waktu itu saya sedang S3, hampir mau lulus, Mas. Oh ya. Waktu itu, ya. Jadi biasanya kan kalau kuliah kan kita offline ya, betul kan? Kita offline. Tapi karena pandemi, jadi harus online dong. Oh Ya, ya. kuliah harus online, lalu juga saat ujian juga harus online. Nah, disitulah kita ini sebenarnya dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi baru, dengan cara baru. Yang awalnya kita kuliah atau mungkin ujian itu offline, sekarang kita harus menggunakan yang namanya, yang sekarang kita pakai ini, pakai Iya. Zoom ya. Itu satu terobosan ya. Maksudnya kita mulai mungkin sudah sejak lama ya kita ini kan kuliah mimbar begitu kan. Tapi begitu karena ada COVID ya mau tidak mau kita harus beralih ke online ya atau daring. Online. Nah, di situ kita Ya. tuh harus bisa beradaptasi walaupun awalnya agak kesulitan. Pertanyaan selanjutnya. Nah, seberapa penting sih kolaborasi yang terjadi Iya, antara kita ini sehingga bisa meningkatkan pelayanan publik seperti itu, Mas? ya sebenarnya sangat penting sekali ya. Jadi Oh, kalau menurut pertanyaan Mas tadi ya, kolaborasi memang sangat penting.
terutama bagi seorang ASN, dosen apalagi ya. Misalkan dalam program bantuan sosial, nah, ASN ini dari berbagai kementerian dan dinas harus bekerja sama untuk memastikan bantuan mencapai masyarakat tepat sasaran. Nah, ini yang sulit. Mhm. Kadang ini bantuannya itu kadang eh, tidak tepat sasaran, mandek, Mhm. mandek di ya salah satu sektor biasanya gitu. Ataupun nggak mandek, pasti tidak merata nanti pembagiannya. Mhm. Nah, itu makanya harus ada orang-orang yang memang harus bisa dipercaya. Makanya pentingnya akhlak itu kan agar kita ini lebih berintegritas begitu kan. Makanya tidak bisa kan tujuh nilai yang ada di akhlak ini itu berdiri sendiri tidak bisa karena memang harus ya bersinergi satu sama lain. Ya. Seperti itu Mas. Ya. Nah, mungkin terakhir nih Mas, mungkin ada pesan untuk para senior sekalian, sekaligus kita menyimpulkan podcast kita pada sore hari ini. Oke, sebagai seorang ASN saya rasa yang pertama ya jangan pernah berhenti untuk upgrade diri ya, terutama upgrade teknologi yang terbaru, inovasi-inovasi yang terbaru itu harus dikuasai gitu Iya. kan. Nah, harus ya pesan saya sih sebenarnya itu ya. Dan yang paling penting adalah ya kita harus melayani masyarakat dan jangan dilayani seperti itu. Ya. Iya, betul sekali. Semoga podcast ini bisa sampai ke telinga para senior Amin. sekalian. Terima Ya, kasih untuk waktunya, Pak terima kasih. Dr. Tukuh Takdir Sembada. Iya, saya yang Ya, terima kasih ya Mas ya. ya. Betul. Oke, Iya. sampai jumpa di episode Zoominiar berikutnya.